Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami, sehingga kami boleh mengerti, mengimani, dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yunus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yunus pasal 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, di balik hukuman Allah ada kasih Allah. Di balik hukuman Allah ada kasih Allah. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, secara umum, seseorang yang tidak taat atau tidak patuh atau tidak mengindahkan yang namanya sebuah perintah, pasti akan mendapatkan hukuman dari orang yang memberikan perintah. Kita berikan contoh sederhana. Ketika orang tua memberikan perintah kepada anaknya, dan anaknya tersebut tidaklah mengindahkan perintah yang disampaikan olehnya, pasti orang tua itu akan marah dan memberikan hukuman kepada anak yang tidak taat, yang tidak mengindahkan perintah orang tuanya tersebut.
Tetapi ketika hukuman dijalankan, hukuman diberikan kepada orang tua untuk anaknya, apakah orang tua itu tidak mengasihi anak itu? Tidak. Bukan tidak mengasihi, tetapi orang tua tersebut tetap menaruh kasih kepada anaknya tersebut. Jadi hukuman yang diberikan kepada orang tua bukan karena orang tua tidak mengasihi, tidak sayang kepada anak-anak tersebut, tetapi kasih itu tetap ada di dalam hidup orang tua kepada anak-anaknya. Demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan pada saat ini, bagaimana Yunus menaikkan doa berseru kepada Tuhan. Dia berseru bukan di ruangan, bukan di bait Allah, tetapi dia berseru di dalam perut ikan yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara, ada apa dengan Yunus? Kenapa dia sampai berada di perut ikan yang besar? Kalau kita baca firman Tuhan dari Yunus pasal yang pertama, ketika Yunus diperintahkan Allah untuk menyampaikan berita pertobatan ke Niniwe, karena Allah sudah mendengar bagaimana orang-orang Niniwe sudah tidak hidup lagi berkenan di hadapan Tuhan. Mereka sudah hidup di dalam keberdosaan, sehingga Allah mau memakai Yunus untuk menyampaikan berita pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Yunus tidak taat. Yunus tidak mengindahkan perintah Allah itu. Yunus bukan berangkat ke Niniwe, tetapi dia melarikan diri ke Tarsis. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam perjalanannya ke Tarsis terjadi ombak yang sangat kuat, kapal mereka terombang-ambing, dan pada akhirnya Yunus dibuang ke laut, dan di laut Yunus ditelan oleh ikan besar. Itulah alasan mengapa Yunus pada saat ini firman Tuhan mengatakan sedang berdoa di dalam perut ikan, karena dia kena hukum dari Tuhan karena tidak patuh, tidak mengindahkan perintah Allah untuk pergi ke Niniwe, malah dia melarikan diri ke Tarsis. Di dalam perut ikan, Yunus ingat kepada Tuhan. Yunus mengingat kalau Tuhan pasti akan mendengarkan seruan, teriakan yang dia sampaikan dalam perut ikan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, secara logika bagaimana mungkin Yunus bisa berdoa di dalam perut ikan? Yunus bisa bertahan di dalam perut ikan. Semua itu dialami dan dirasakan Yunus oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Yunus tetap percaya kalau Tuhan tetap memberikan belas kasih-Nya kepada dirinya di dalam perut ikan. Dan di dalam doa itu Yunus bernazar, berjanji akan taat kepada perintah Allah yang pernah disampaikan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kesulitan keadaan yang dialami oleh Yunus, tidak ada lagi seorang pun yang dapat menolong dia kecuali Tuhan Allah. Oleh karena itu dia datang berseru. Dia minta tolong kepada Tuhan yang sumber pertolongan
yang sumber kekuatan yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Ketika dia selesai berdoa, Bapak Ibu, Allah berfirman kepada ikan tersebut, sehingga ikan tersebut memuntahkan Yunus ke darat. Setelah itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca selanjutnya pasal 3, Yunus akhirnya melakukan apa yang menjadi tugas yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Dia pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe adalah kota yang luas, 3 hari perjalanan untuk bisa mengelilingi kota ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Sering kita hidup tidak taat, menjadi orang percaya, menjadi murid Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Sering kita sadar atau tidak kita sadari, kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan ketika kita di bawah hukuman Tuhan, ketika kita harus dihukum Tuhan dengan segala perkara-perkara yang mungkin kita alami, pernahkah kita merasa kalau itu semua diakibatkan karena ketidaktaatanku kepada Tuhan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mengalami kesulitan, pergumulan yang mungkin tidak bisa orang lain menolong kita, melalui doa Yunus pada saat ini, kita diajarkan ternyata Tuhan tetap mendengarkan, Tuhan tetap mengasihi kita, walaupun terkadang kita tidak taat kepada Dia. Yunus mengalami pertobatan di dalam perut ikan, yang tadinya dia tidak mengindahkan perintah Tuhan, dan akhirnya dia kembali melakukan apa yang menjadi tugas yang diberikan Tuhan Allah kepadanya, dan dia pergi ke kota Niniwe menyampaikan berita pertobatan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan, kesulitan, masalah, apapun yang menjadi yang namanya pergumulan pasti pernah kita alami. Tapi kita diajari melalui firman Tuhan pada saat ini, jangan pernah lupa, tetap mengingat Tuhan memperhatikan, Tuhan mengasihi, Tuhan mendengarkan teriakan dan seruan kita kepadanya. Dan ketika Tuhan sudah memberikan itu, dan Tuhan memberikan kita kekuatan dan pertolongan, jangan pernah sekali lagi untuk menjadi orang yang tidak taat. Belajarlah untuk taat, karena orang-orang yang taat adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami belajar dari firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Ketika Yunus tidak taat, dia harus mendapat hukuman dari Allah, dan dia berdoa kepada Tuhan dan berjanji untuk menjadi taat akan perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami semua. Ketika kami tidak taat kepada perintah Tuhan, ketika kami tidak mengasihi Tuhan, tetapi kami percaya kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kami, dan Tuhan pasti mendengarkan seruan dan teriakan kami ketika kami dalam kesulitan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk tetap hidup dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.